Sedulur kabeh, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita duduk sejenak dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Apa yang akan kita bahas ini adalah bagian dari warisan pengetahuan leluhur yang syarat makna. Bukan untuk dipercaya mentah-mentah, tetapi untuk direnungkan dengan bijak. Jika kamu merasa konten seperti ini menambah wawasan dan membuka sudut pandang baru tentang weton serta spiritualitas Jawa, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukungan kecilmu sangat berarti agar kami terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna dan inspirasi. Sedulur kabeh, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita duduk sejenak dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Apa yang akan kita bahas ini adalah bagian dari warisan pengetahuan leluhur yang syarat makna. Bukan untuk dipercaya mentah-mentah, tetapi untuk direnungkan dengan bijak. Jika kamu merasa konten seperti ini menambah wawasan dan membuka sudut pandang baru tentang weton serta spiritualitas Jawa, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukungan kecilmu sangat berarti agar kami terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna dan inspirasi. Dalam penanggalan Jawa, Kliwon bukanlah sekadar salah satu dari 5 pasaran. Ia sering disebut sebagai titik pertemuan energi yang lebih dalam dan lebih sunyi. Dalam hitungan Neptu, Kliwon memiliki nilai tertinggi dibanding pasaran lain, sehingga diyakini membawa getaran batin yang kuat. Leluhur Jawa percaya bahwa setiap hari memiliki watak dan karakter energi tersendiri, dan Kliwon identik dengan kekuatan spiritual, intuisi tajam, serta daya batin yang tidak terlihat oleh mata biasa. Sejak zaman dahulu, malam Kliwon sering dikaitkan dengan suasana yang lebih hening dan sakral. Banyak orang tua dulu mengingatkan anak-anaknya untuk menjaga sikap ketika memasuki malam tersebut, bukan karena ingin menakut-nakuti, tetapi karena dipercaya bahwa batas antara dunia kasat mata dan tak kasat mata terasa lebih tipis. Energi alam berada dalam kondisi yang lebih peka. Mereka yang lahir pada weton Kliwon dipercaya membawa jejak getaran itu dalam dirinya. Orang-orang dengan weton Kliwon sering menunjukkan sifat yang berbeda sejak kecil. Mereka cenderung pendiam, pengamat yang baik, dan tidak mudah terbawa arus pergaulan. Tatapan mereka sering terlihat dalam dan sulit ditebak. Banyak yang memiliki firasat kuat, merasakan sesuatu sebelum terjadi. Bahkan ada yang mengalami mimpi yang terasa nyata atau pertanda tertentu yang kemudian terbukti benar. Namun, kekuatan ini bukan berarti hidup mereka selalu mudah. Justru karena energinya kuat, mereka sering merasa tidak sepenuhnya sama dengan lingkungannya. Ada perasaan berbeda, terkadang sulit dijelaskan. Sebagian merasa kesepian meski berada di tengah keramaian. Sebagian lagi merasa cepat lelah jika berada di lingkungan yang penuh konflik atau energi negatif. Dalam primbon, Kliwon juga sering dikaitkan dengan karakter kepemimpinan alami, bukan pemimpin yang banyak bicara, tetapi yang dihormati karena wibawanya. Tanpa perlu meninggikan suara, kehadiran mereka sudah cukup membuat orang lain memperhatikan. Aura inilah yang sering disebut sebagai aura sakral, bukan sesuatu yang dibuat-buat, melainkan terpancar secara alami dari dalam diri. Tetapi perlu diingat, semua ini adalah potensi. Weton hanyalah gambaran awal tentang energi dasar seseorang. Bagaimana energi itu berkembang sangat bergantung pada sikap, pilihan hidup, dan cara seseorang menjaga hati serta perilakunya. Misteri Kliwon bukan tentang kesaktian, melainkan tentang kedalaman jiwa dan tanggung jawab untuk mengelola kekuatan batin dengan bijaksana. Dalam kepercayaan sebagian masyarakat Jawa, setiap manusia sejatinya memiliki pendamping energi. Namun pada weton Kliwon, kodam pelindung weton Kliwon sering digambarkan bukan sebagai sosok yang lembut, melainkan penjaga yang berwibawa, disiplin, dan tidak mudah ditundukkan. Ia hadir bukan untuk pamer kekuatan, tetapi untuk menjaga keseimbangan hidup pemiliknya.
Konon, kodam pelindung ini bekerja dalam diam. Ia tidak selalu menampakkan tanda-tanda yang dramatis. Justru perlindungannya sering terasa dalam bentuk hal-hal sederhana namun ajaib. Terhindar dari kecelakaan di detik terakhir, batalnya niat jahat seseorang tanpa sebab jelas, atau terbukanya jalan keluar ketika keadaan terasa buntu. Banyak pemilik weton kliwon yang menyadari, dalam hidupnya ada momen-momen nyaris celaka yang berakhir selamat secara tidak terduga. Energi penjagaan ini juga memancar dalam bentuk aura. Itulah sebabnya sebagian orang merasa segan atau tidak berani bersikap sembarangan kepada pemilik weton kliwon. Bukan karena mereka galak, melainkan karena ada getaran tegas yang sulit dijelaskan. Orang yang berniat baik akan merasa nyaman dan terlindungi. Namun mereka yang datang dengan niat buruk seringkali merasa gelisah, bahkan memilih menjauh dengan sendirinya. Menariknya, kodam pelindung weton kliwon ini dipercaya sangat bergantung pada perilaku pemiliknya. Jika seseorang menjaga akhlak, rendah hati, dan tidak menyalahgunakan kelebihan, maka penjagaan itu akan semakin kuat. Namun jika ia sombong, gemar merendahkan orang lain atau mencoba menggunakan energinya untuk kepentingan negatif, maka perlindungan itu perlahan melemah. Leluhur selalu menekankan bahwa kekuatan spiritual bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga dalam keheningan. Ada pula cerita bahwa kodam pelindung weton kliwon memiliki karakter kesatria, tegas membela kebenaran. Inilah sebabnya banyak dari mereka yang tidak tahan melihat ketidakadilan. Hatinya mudah terusik jika melihat orang lemah diperlakukan tidak adil. Mereka cenderung memiliki dorongan kuat untuk melindungi, meski terkadang harus menghadapi resiko sendiri. Namun penting untuk dipahami, pembahasan tentang kodam ini adalah bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya. Ia tidak dimaksudkan untuk ditakuti, apalagi dijadikan alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Hakikat penjagaan sejati tetap berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kodam hanyalah simbol dalam kearifan lokal tentang energi perlindungan yang menyertai manusia. Pada akhirnya, kodam pelindung weton kliwon bukanlah soal kehebatan gaib. Ia adalah gambaran tentang potensi kekuatan batin, ketegasan karakter dan tanggung jawab moral yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Banyak orang bertanya, bagaimana cara mengetahui bahwa dirinya benar-benar berada dalam penjagaan energi kuat seperti yang diyakini pada weton kliwon? Jawabannya tidak selalu muncul dalam bentuk kejadian mistis atau pengalaman luar biasa. Justru, tanda-tandanya sering hadir secara halus, berulang, dan terasa kebetulan. Padahal, jika direnungkan lebih dalam, ada pola yang sama. Salah satu tanda yang paling sering diceritakan adalah selamat dari situasi berbahaya di saat terakhir. Misalnya, niat bepergian yang tiba-tiba dibatalkan karena firasat tidak enak, dan kemudian diketahui bahwa di perjalanan tersebut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Atau, keputusan kecil yang terasa sepele, tetapi ternyata menyelamatkan dari kerugian besar. Banyak pemilik weton kliwon mengaku sering memiliki intuisi kuat yang sulit dijelaskan logikanya, namun terbukti benar. Tanda lainnya adalah kemampuan membaca suasana dan karakter orang dengan cepat. Mereka bisa merasakan ketulusan atau kepalsuan hanya dari cara seseorang berbicara atau menatap. Ini bukan sihir, melainkan kepekaan batin yang terasah sejak lama. Karena kepekaan ini, mereka sering lebih selektif dalam memilih teman. Lingkungan yang penuh gosip, konflik, atau niat buruk membuat energi mereka cepat terkuras. Ada juga fenomena unik, disukai sekaligus tidak disukai dalam waktu bersamaan. Orang-orang yang berhati baik biasanya merasa nyaman berada di dekat mereka, seolah mendapatkan rasa aman tanpa alasan jelas. Namun di sisi lain, ada pula yang tiba-tiba bersikap dingin, menjauh, atau bahkan iri tanpa sebab nyata. Inilah konsekuensi dari energi kuat. Ia memantulkan apa yang ada di dalam hati orang lain. Sebagian pemilik weton kliwon juga memiliki mimpi yang terasa sangat nyata. Kadang mimpi itu seperti pesan, peringatan, atau simbol yang baru dipahami setelah suatu peristiwa terjadi. Meski tidak semua mengalaminya, banyak yang merasakan batinnya berbicara lebih lantang dibanding orang kebanyakan. Namun perlu diingat, tanda-tanda ini bukan untuk membuat seseorang merasa istimewa secara berlebihan. Justru, semakin kuat penjagaan yang diyakini ada, semakin besar pula tanggung jawab menjaga sikap dan pikiran.
Intuisi yang tajam harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Kepekaan batin harus disertai empati, bukan kecurigaan berlebihan. Pada akhirnya, tanda bahwa seseorang dijaga bukan hanya tentang selamat dari bahaya, tetapi tentang bagaimana ia dibimbing untuk memilih jalan yang lebih baik. Setiap peringatan kecil, setiap firasat, adalah kesempatan untuk bersyukur dan memperbaiki diri. Karena penjagaan sejati bukan hanya menyelamatkan tubuh, tetapi juga menuntun jiwa agar tetap berada di jalan yang benar. Di balik energi kuat dan penjagaan yang diyakini menyertai weton kliwon, tersimpan kenyataan lain yang jarang dibicarakan. Ujian hidupnya sering terasa lebih dalam dan lebih sunyi. Leluhur Jawa percaya, semakin besar potensi kekuatan batin seseorang, semakin besar pula proses yang harus ia lalui untuk mematangkannya. Kekuatan tanpa ujian hanya akan melahirkan kesombongan. Karena itulah, pemilik weton kliwon kerap ditempa melalui pengalaman hidup yang tidak ringan. Salah satu ujian yang sering muncul adalah rasa kesepian. Bukan karena tidak punya teman, tetapi karena merasa sulit benar-benar dipahami. Cara berpikirnya berbeda, kepekaannya lebih tajam, dan hatinya mudah menangkap hal-hal yang tak disadari orang lain. Dalam keramaian pun, ia bisa merasa sendiri. Ini bukan kelemahan, melainkan proses pendewasaan jiwa agar tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Ujian berikutnya adalah sering disalahpahami. Aura tegas dan tatapan dalam kadang dianggap angkuh atau dingin, padahal sebenarnya ia hanya berhati-hati. Sikap selektif dalam bergaul sering ditafsirkan sebagai menjauhkan diri. Bahkan tidak jarang, niat baiknya dianggap memiliki maksud tersembunyi. Situasi seperti ini mengajarkan satu hal penting. Tidak semua kebaikan perlu dijelaskan, dan tidak semua penilaian orang harus dibantah. Selain itu, pemilik weton kliwon juga sering mengalami fase jatuh bangun yang ekstrim. Ada masa hidup terasa sangat lancar, rizki datang dari arah tak terduga, dan peluang terbuka luas. Namun ada pula fase di mana semuanya terasa tertutup, seolah diuji kesabaran dan keyakinannya. Pola naik turun ini membentuk mental yang kuat dan tidak mudah menyerah. Dalam hubungan pribadi pun mereka kerap diuji. Karena energinya kuat, tidak semua orang mampu bertahan di dekatnya. Dibutuhkan pasangan atau sahabat yang matang secara emosional agar bisa memahami kedalaman batinnya. Jika tidak, hubungan mudah retak karena kesalahpahaman kecil. Namun, semua ujian itu sesungguhnya adalah proses penyempurnaan karakter. Leluhur mengajarkan bahwa jiwa yang kuat lahir dari tempaan, bukan kenyamanan. Kesepian mengajarkan kemandirian, disalahpahami melatih keikhlasan. Naik turun kehidupan menumbuhkan keteguhan. Pada akhirnya, ujian bagi pemilik weton kliwon bukanlah hukuman, melainkan jalan pembentukan diri. Ia dilatih untuk tetap rendah hati saat berada di atas, dan tetap tegar saat berada di bawah. Karena kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa besar aura yang terpancar, melainkan dari seberapa dalam hati mampu bertahan tanpa kehilangan kebaikan. Setelah memahami potensi, penjagaan, dan ujian yang menyertai weton kliwon, satu hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah kekuatan terbesar sejatinya bukan berada di luar diri, melainkan di dalam hati dan pilihan hidup masing-masing. Weton hanyalah gambaran energi dasar. Khodam hanyalah simbol penjagaan dalam tradisi leluhur. Namun yang menentukan arah hidup tetaplah sikap, niat, dan tindakan manusia itu sendiri. Banyak orang terjebak pada kebanggaan karena merasa memiliki aura kuat atau penjagaan istimewa. Padahal, semakin besar potensi yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawabnya. Pemilik weton kliwon sering diberi intuisi tajam dan wibawa alami, bukan untuk ditakuti orang lain, tetapi untuk menjadi penenang, pelindung, dan pembawa keseimbangan di lingkungannya.
Kekuatan sejati terlihat saat seseorang mampu mengendalikan emosinya, saat ia tidak mudah terpancing amarah meski disalahpahami, saat ia tetap berbuat baik meski tidak dihargai, saat ia memilih diam daripada memperpanjang konflik. Disitulah energi sakral itu bekerja paling nyata, bukan dalam pertunjukan kekuatan, tetapi dalam keteguhan hati. Pemilik weton kliwon juga perlu menyadari bahwa energi kuat bisa menjadi pedang bermata dua. Jika dipenuhi pikiran negatif, dendam, atau kesombongan, energi itu bisa berubah menjadi beban batin. Hidup terasa berat, relasi menjadi rumit, dan rezeki terasa tersendat. Namun, jika dijaga dengan keikhlasan, rasa syukur dan niat tulus, energi itu justru menjadi magnet kebaikan yang mengundang keberkahan. Leluhur Jawa selalu menekankan pentingnya eling lan waspodo, ingat dan waspada. Ingat kepada Tuhan sebagai sumber perlindungan sejati, dan waspada terhadap godaan ego dalam diri. Karena pada akhirnya, sekuat apapun penjagaan yang diyakini ada, semua kembali pada hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan bagaimana ia memperlakukan sesama. Menjadi weton kliwon bukan tentang merasa paling sakral, bukan pula tentang menunggu keajaiban datang tanpa usaha. Ini tentang menyadari potensi batin yang dalam, lalu mengarahkannya pada hal-hal yang membawa manfaat. Menjadi pribadi yang tenang di tengah badai, menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan, dan tetap rendah hati meski memiliki wibawa alami. Karena kekuatan paling tinggi bukanlah aura yang membuat orang takut mendekat, melainkan hati yang membuat orang merasa aman ketika berada di sampingmu. Sedulur KB, dari seluruh kisah tentang weton kliwon ini, semoga kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Bahwa setiap manusia membawa potensi dan tanggung jawabnya masing-masing. Jika benar kamu lahir di weton kliwon dan merasakan tanda-tanda yang tadi dibahas, jadikan itu sebagai pengingat untuk semakin rendah hati, bukan untuk merasa paling istimewa. Karena setinggi apapun aura dan sekuat apapun penjagaan yang diyakini ada, semuanya tetap berada dalam kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Ingatlah, kekuatan sejati bukanlah membuat orang takut, tetapi membuat orang merasa aman. Bukan tentang menunjukkan kelebihan, melainkan tentang menjaga hati agar tetap bersih dan niat tetap lurus. Jika konten ini memberi manfaat atau membuka sudut pandang baru, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan kepada sedulur lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hidupmu selalu dipenuhi keberkahan dan ketenangan.